dengan mengharap rahmat dan ridha ilahi. Semoga Allah selalulah mencucurkan hujan rahmat dan berkahnya di pondok pesantren Nurul Amin, sehingga para santri dan santriwati yang berada di naungan pondok ini selalu merasakan kebaikan, kebahagiaan, selalu merasakan kesejukan dan kedamaian, selalu dalam keadaan tentram, aman dan bahagia, dihilangkan segala kegelisahan, diberi terang hati yang baik sehingga mudah menangkap ilmu pengetahuan, sehingga mendapatkan ilmu yang berguna, bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Dan mudahan Allah selalu menunjuki kepada jalan yang benar seperti jalannya para aulia-aulia Allah, para anbiya, para mursalin, kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan selalu kita diberi oleh Allah di pondok ini naungan kasih sayang rahmatnya. Salawat salam kepada Rasul kita persembahkan kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan termasuk kita yang saat ini berhadir belajar di pondok pesantren Nurul Amin. Kemudian berkaitan dengan pada hari ini adalah tanggal 5 Zulhijjah, hari Rabu. Kemarin tanggal 1 Zulhijjah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari yang kelima di bulan Zulhijjah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Hari yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Zulhijjah. Bentuknya kayak apa Allah memuliakan nang 10 hari itu bentuknya? Bentuknya Allah memuliakan di 10 hari bulan Zulhijjah adalah dengan dilipat gandakannya amal-amal yang dilakukan itu, balasannya berlipat-lipat ganda. Balasannya itu berlipat-lipat ganda dibanding di hari-hari dan waktu-waktu yang lain. Kenapa? Karena kemuliaan 10 awal bulan Zulhijjah ini memang diketahui supaya kalian jangan menyia-nyiakan. Nah, masih saat ini masih berada di dalam 10 Zulhijjah. Hari ini hidup 5 hari, tanggal 5 hari ini Zulhijjah. Mulai Rabu kemarin, hari ini tanggal 5 Zulhijjah, hari Minggu. Sampai kena hari raya tanggal 31. Tanggal 10 Zulhijjah, hari-hari yang diangkat termasuk hari ini tanggal 65, hari kelima. Nah, bentuk Allah memuliakannya dengan cara berlipat-lipat gandanya amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Apa bentuknya? Bentuk amal melipat gandakan. Nah, coba kita lihat menurut keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak pamannya Rasulullah. Abbas itu paman, punya anak Ibnu Abbas. Bahwa hari yang kelima atau tanggal 5 bulan Zulhijjah wulida fihi Musa alaihi salam. Menurut dia di situ adalah tanggal 5 dilahirkannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa lahir tanggal 5 Zulhijjah. Nah, orang beribadah, ibadah puasa misalnya pada hari ini nih, hari yang puasa, angkat tangan yang puasa, angkat tangan yang puasa. 1, 2,
duit mahal. Nah, saya sendiri puasa juga. Maka puasa pada hari ini apa? Nabi mengatakan kama qala sallallahu alaihi wasallam adalah bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri. Orang itu dibebaskan daripada munafik, atau juga azab kubur, dilepaskan, diamankan. Bebas dari munafik, aman, bebas, aman dari azab kubur. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, arwah-arwah si Ano, arwah si A, si B, si C, seterusnya, sekarang ini mereka berada di alam kubur. Ada yang merasakan senang nikmat, namun ada yang sedih, dapat azab dan siksa. Dapat azab dan siksa. Sekarang nih, orang dikubur, ada orang dapat nikmat, ada orang yang mendapatkan azab siksa dalam kubur. Tersiksa di dunia, paling besar siksa di dunia, tidak ada apa-apanya dengan siksa derita orang yang ada di kubur. Paling sangsara, paling menderita, tersiksa misalnya di dunia, dibandingkan dengan siksa yang ada dalam kubur, seujung kuku aja dalam penderitaan siksa di dunia ini dengan siksa yang ada dalam kubur. Dahsyatnya luar biasa. Jadi puasa hari ini, dari nang kada puasa terlanjur sudah. Kata kalau lagi puasa, hari ini sudah siang, cakanya pagi tadi belum makan, bisa berniat puasa. Nah, besok saya sarankan supaya puasa semuanya. Besok saya sarankan supaya puasa semuanya, kecuali yang makzurah, kecuali yang uzur. Besok dua puasanya, satu puasa Dzulhijjah, dua puasa Senin. Jadi dua sunnah. Sunnah puasa Dzulhijjah, yang kedua adalah puasa Senin, sunnah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa puasa Senin? Karena pada hari itu ujian Nabi ulid tutup. Nabi puasa pada hari Senin karena pada hari itu aku Nabi dilahirkan, ulang tahunku, bahasa kita. Ulang tahun Nabi, hari Senin Nabi sebelum dilahirkan, maka Nabi berpuasa. Kenapakah Nabi puasa hari Senin? Apa jawabnya? Karena hari kelahiran Nabi Senin. Jadi dua niatnya, jadi dua dapat pahala Senin dapat, pahala juga Dzulhijjah dapat. Kalau hari yang ke-6 besok, mengapa? Nah, hari yang ke-6 adalah fatahallahu ta'ala nabi fil khair. Allah membuka kepada Nabi pada hari itu berupa kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi dibuka pada tanggal 6 Dzulhijjah. Nabi kita itu segala-galanya menarik, segala-galanya baik. Nabi kita itu, kalau akhlak beliau itu sudah tidak diragukan. Wa innaka la'ala khuluqun azim. Akhlak yang paling tinggi Nabi Muhammad. Kalau ilmu beliau, sudah kada bisa disebut lagi. Kebaikannya, akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, segala kebaikan dibuka oleh Allah kepada Nabi pada tanggal 6 Dzulhijjah. Bukan hanya akhlak, ilmu, ibadahnya saja kebaikan nampak pada Nabi, bahkan kotoran Nabi sekalipun. Kotoran Nabi sekalipun jadi kebaikan. Kotoran beliau, suatu hari Nabi memanggil Ummu Aiman, sahabat, untuk minta restu agar dibuangkan kotoran kencing. Ummu Aiman, sini. Nggih ya Rasulullah. Ini tolong buangkan kotoran kencing saya. Diambil oleh Ummu Aiman, kencing Nabi. Setelah itu keluar, beberapa saat kemudian kembali Ummu Aiman
di dekat Rasulullah, ditanya, sudah kau taruh di mana? Sudah kau taruh di mana? Kotoran kencing saya, ya Rasulullah. Kencing engkau saya minum, ya Rasulullah. Diminum. Saya minum, ya Rasulullah. Siapa yang minum kencing saya, maka orang itu tidak akan pernah kena sakit perut seumur hidup. Tidak akan bakal masuk angin, walaupun tidak minum antangin. Tenangkan sakit perut. Kencing Rasul diminum tidak akan pernah kena sakit perut. Tapi kencing Rasul, jangan coba-coba kencing Acil. Kencing Acil muntah, tambah parah mahnya. Luar biasa kencing Rasulullah, Masya Allah, jadi penangkal sakit perut. Ludah Rasulullah ini jadi obat ketika berkecamuk peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Dengan ayunan pedang tebas menebas kiri kanan serta tombak dan busur-busur anak panah, bahujah, musuh serta kaum muslimin, ada salah seorang sahabat matanya kena busur anak panah. Matanya kena panah sehingga matanya itu pun tercungkil, tepat kena mata. Panik sahabat ini, kemudian diadukan kepada Rasulullah. Setelah di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah pun memegangnya orang itu, kemudian diludahi oleh Rasulullah matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diludahi, dicabut oleh Rasulullah busur itu, busur panah tadi. Diambil bola matanya, kemudian bola mata dimasukkan lagi ke dalam mata, kemudian diludahi. Begitu diludahi, langsung sembuh, tidak ada bekas luka sedikit jua pun. Sekali ludahi aja langsung sembuh. Coba kan ludah julak, bukan langsung sembuh, infeksi. Hebatnya Rasulullah. Baik sekali lagi Rasulullah ada. Ya. Ukurannya, keringatnya Rasulullah 3 hari bekas lewat masih tercium bau harum wangi semerbak, mengalahkan parfum yang ada di pasar. Keringat Rasulullah itu dijadikan sebagai parfum acara-acara orang akad nikah. Kenapa? Wanginya awet, wanginya mengalahkan segala minyak wangi yang paling wangi. Keringat Rasulullah bau harum, kurang lebih kayak kalian juga keringat kalian bau harum. Tapi harumnya tidak. Rasulullah luar biasa keringatnya bau harum. Rasulullah baiknya Allah. Beliau itu kalau memandang ke depan, Rasulullah kalau memandang ke depan, melihat ke depan, maka apa saja yang ada di belakang, walau kadang menoleh ke belakang, Nabi di depan memandang ke depan, apa saja yang ada di belakang sama penglihatan. Di belakang itu seperti penglihatan ke depan, padahal Nabi kadang menoleh gitu kadang. Pandangan Nabi sempurna, melihat muka belakang. Kalau duduk Rasulullah dengan para sahabat merasa jinak, merasa nyaman, merasa sejuk berada dekat dengan Rasulullah. Duduk dengan orang yang tinggi, tidak kelihatan Rasulullah rendah. Duduk dengan orang yang rendah,
tidak kelihatan tinggi Rasulullah. Duduk dengan orang yang jelek nampak nyaman, enak, dan juga senang dipandang. Duduk dengan orang yang jelek itu terlihat enak, nyaman, senang dipandang. Beda dengan kita, kalau orang yang cantik duduk dengan orang yang jelek, yang cantik tambah cantik, kelihatannya yang jelek tambah hirang. Rasulullah luar biasa Pak, hebatnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah. Ini supaya kalian mengerti tentang Nabi kita itu Nabi yang hebat, Nabi yang hebat. Makanya digelar Nabi kita Sayyidul Mursalin atau Sayyidul Mursalin. Apa itu Sayyidul Mursalin? Pemimpin seluruh Rasul paling utama. Rambutnya Rasulullah itu menjadi berkah, rambut tersebut jadi berkah, sehingga ada seseorang yang memelihara, menyimpan rambut Rasulullah, maka hartanya berkah, ilmunya berkah, hidupnya berkah, dan menyebabkan dia menjadi dekat dengan Allah dan Rasulnya, sehingga diangkat menjadi kekasih Allah, waliullah, menjadi kekasih Allah, jadi wali. Nah, rambut Rasulullah, darah Rasulullah lagi, darah Rasulullah. Ketika Rasulullah berbakam, tahu bekam? Lalu bekam darahnya kotoran itu disuruh Rasulullah sahabat untuk membuang. Kalau pada salah namanya Abdullah, disuruh untuk membuang. Setelah itu diambil oleh Abdullah. Beberapa lama kemudian ditanya Rasul, tadi kau simpan di mana darah saya, darah kotoran saya? Ujar Abdullah, ya Rasul, darah pian saya makan, saya minum ya Rasulullah. Darah Rasulullah, kotoran darah bekam diminum. Apa kata Nabi? Maka siapa yang mencampur darahnya dengan darahku, orang itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Malu neraka menyiksa. Luar biasa Rasulullah ini. Beliau itu kalau berjalan di atas kerikil-kerikil batu-batu yang tajam, manakala diinjak oleh Rasulullah batu kerikil yang tajam itu, maka batu itu menjadi batu yang asalnya tajam berubah menjadi rata. Nah, menjadi rata. Tajam, begitu diinjak menjadi rata. Bebatuan memberi salam kepada Rasulullah. Rumput-rumput demikian juga. Hebatnya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu ya Habiballah. Rindu kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dapat syafaat dan berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita. Dan Nabi kita sangat sayang dengan kita, sangat cinta dengan kita. Saking sayangnya, saking cintanya Nabi itu dengan kita, kita sebagai umatnya. Apa kata Rasulullah menjelang sakarat? Menjelang sakarat, di ambang kematian. Sakitnya luar biasa sakarat. Derita sangsara pedih dan perihnya saat roh akan dicabut keluar dari jasad. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma hawwin alayya bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan dalam menghadapi guncangan dahsyatnya sakaratul maut. Nabi memohon, kiranya ya Allah demikian dahsyat perih pedihnya. Ya Allah, aku pengen ridha ya Allah, biar seluruh derita sakaratul maut ini aku yang menyandangnya, asal jangan ditimpakan kepada umatku. Biar akulah seluruh derita sakaratul maut ini yang menyandangnya. Cukup aku saja merasakan, jangan dirasakan kepada umat-umatku ya Allah. Rasulullah sayangnya dengan kita, mau menyandang derita
sengsara pedih umatnya demi umat. Biar aku sengsara, biar aku perih dan pedih, agar umatku jangan ditimpakan derita sengsara pedih perihnya sakaratul maut. Biar aku ya Allah. Rasulullah. Karena sayanglah kita dengan Rasulullah. Sayang Rasulullah dengan kita. Kenapa kita ada sayang dengan Rasulullah? Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar dan kumal. Kalian tidur di atas kasur yang empuk. Kalian makan 3 kali sehari. Rasulullah kadang seharian kada makan. Bahkan Rasulullah pernah sebulanan di dapur kada pernah menyala dapur, kada dimasaki, kada ada makanan, kada ada. Kalian 3 kali sehari makan, kada pernah kelaparan. Rasulullah sering tidak makan. Manakala kada ada makanan, hai Aisyah, ada makanankah? Kada ada, suamiku. Maka itu aja Nabi, aku puasa. Maka itu kada ada makanan aja, biar aja aku lanjut aja, aku puasa. Malam kada ada yang dimakan, siang puasa. Rasulullah. Kalian makan yang enak. Rasulullah makan sangat sederhana. Kada pernah kenyang Rasulullah. Padahal dia pemimpin yang agung, Nabi kita, Rasul kita, pembela kita, siap menderita demi umatnya. Kada sayanglah kalian dengan Rasulullah. Ada cintalah kalian dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau diancam hendak disembelih. Nabi dikejar orang, Nabi diburu oleh orang untuk dibunuh demi menyelamatkan agama, agar sampai ke tangan kita agama Islam. Rela Rasulullah menderita dikepung oleh musuh-musuh orang kafir. Kada cinta Allah dengan Rasulullah. Kalau kada beliau kita kada tahu apa akhlak yang baik. Kalau tanpa pengajaran ilmu dari Rasulullah, kita kada tahu kayak pacar sembahyang, kayak pacar beribadah. Pada selamat kita kalau kada Rasulullah. Sekarang mana balasan kita untuk Rasulullah? Mana cinta kita kepada Rasulullah? Mana pengorbanan kita untuk Rasulullah? Ada cintalah dengan Rasulullah. Rindu kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Rindu kita ingin mengecup tangan Rasulullah, mengecup cening Rasulullah. Salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Habibullah, salatu wassalamu ya Nabi Allah. Nabi Muhammad luar biasa deritanya, sengsaranya untuk umat. Bahkan anak Nabi Fatimah, anak yang tersayang, buah hati, belahan jiwa, tumpuan harapan sang ayah Fatimah Zahra, berisi baju sampai-sampai baju yang kumal, bertambal-tambalnya 20 tambalan baju. Anak seorang Rasul, anak seorang Nabi, anak seorang kekasih Allah, ternyata bajunya begitu banyak tambalannya. Bayangkan dengan kalian berapa lembar punya baju. Sayangnya Rasul dengan kita. Bahkan ketika Rasul kena bangkit dari kiamat, yaumul ba'ats, ketika bangkit, beliau yang pertama dibangkitkan dari alam barzah. Begitu bangkit belum ada yang lain. Rasul tidak menanyakan mana anakku Fatimah, mana istriku, mana keluargaku. Yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Jibril, aina ummati, di mana umatku? Umatku di mana Jibril?
Jibril, di mana umatku? Yang ditanyakan Rasulullah, kita umat-umatnya. Nah, maka wajiblah kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa cintanya kepada Rasulullah? Cinta kita kayak apa? Cintanya satu, cinta dengan Nabi tandanya satu, banyaklah bersalawat. Banyaklah bersalawat. Satu, cintanya dengan Nabi itu bukti cinta namanya. Dua, bukti cinta dengan Nabi. Dua, mengikuti sunnahnya. Sunnahnya itu ya ajarannya. Puasa Senin, puasa Kamis, sunnahnya ikuti. Mengikuti sunnahnya. Cinta dengan Nabi berarti orang itu. Nah, ketiga, bukti orang itu cinta dengan Nabi bukan di lidah aja. Nah, ketiga, cinta dengan Nabi adalah cinta senang dengan keluarga beliau dan anak zuriat keturunannya. Siapa keluarga beliau? Ya anak zuriat keturunannya. Siapa anak zuriat keturunan? Siapa ya? Siapa? Siapa? Para habaib dan para syarifah. Habaib zuriat Rasulullah laki-laki, sayyid sama atau perempuan syarifah. Syarifah zuriatnya Rasulullah. Senang, cinta pada zuriat keturunan Rasulullah. Jangan dimusuhi, jangan didengki, jangan didandaminya. Empat, tanda orang cinta dengan Rasulullah adalah cinta dengan para ulama pewaris Nabi. Ketujuh, senang dengan para ulama karena ulama itu pewaris Nabi. Man akramal ulama, siapa yang memuliakan ulama, faqad akramani, sungguh kata Nabi, ia telah memuliakan aku. Wa man akramani faqad akramallah, siapa memuliakan aku berarti ia memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahu jannah, siapa memuliakan Allah surgalah sebagai kediaman tempat perumahan tinggalnya kelak. Amin ya rabbal. Jalannya memuliakan ulama. Bila memuliakan ulama berarti memuliakan. Ayo ulangin nah, jawab. Jalan cinta untuk peti Nabi adalah cinta kepada ulama. Bila cinta kepada ulama berarti cinta kepada Nabi. Cinta Nabi. Bila cinta kepada Nabi berarti cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah maka surga sebagai tempat tinggal kediamannya. Memuliakan ulama. Kayak apa? Orang memuliakan ulama enggak? Memuliakannya kayak apa? Hah? Memuliakan ulama menurut nasihatnya, turuti. Nasihatnya turuti, ikuti. Jangan berjalan di hadapannya lingas-lingos. Tahu lingas-lingos? Hah? Jangan berjalan di hadapannya lingas-lingos. Tahu lingas-lingos? Jangan berjalan di hadapannya dengan jalan yang tanpa ada hormat. Ulama kada ingin dihormati. Dia bukan gila hormat, cuma kewajiban orang untuk menghormatinya. Kewajiban orang untuk menghormatinya. Jangan berjalan di hadapannya. Dan kalau ada ulama sunat kita berdiri sebagai tanda menghormati. Kalau ada ulama sunat kita berdiri.
kedatangan ulama. Makanya sebetulnya kalau kita lihat kita pesantren kita itu masih kurang adat dengan ulama. Kalau orang-orang di Jawa, di pondok-pondok lain itu, kalau ada ulama mereka takzim, betul-betul mengagungkan, memuliakan. Mereka tunduk. Bukan ulama minta sembah, minta kada cuma sebagai adab seseorang. Tanda memuliakan ulama, karena tadi memuliakan ulama itu berarti memuliakan Rasulullah, memuliakan Rasulullah berarti memuliakan Allah, memuliakan Allah surga terbuka untuknya. Memuliakan ulama, termasuk memuliakan ulama, menghormati keluarga sidin, menghormati keluarganya. Siapa keluarganya? Ya anaknya, ya keturunannya, ya dan sangatnya dihormati. Maka siapa nggak menghormati itu nggak untung. Kalau si ulama itu biasanya kalau ingin dihormati, kalau ingin disanjung, kalau ingin dibesarkan, ya. Maka siapa nggak menghormat itu nggak untung. Nah untungnya ya tadi jalannya dapat pahala, mendapatkan surga. Dan itu cinta dan bukti cinta kepada Nabi, kaitannya dengan Nabi. Karena kenapa yuk kita hormat kepada ulama? Karena ulama pewaris. Nah itu. Kalau ada pertanyaan, kenapakah kita harus hormat dan memuliakan ulama? Karena dia pewaris Nabi. Tapi pewaris Nabi itu melanjutkan perjuangan dari Nabi. Membina umat, membimbing umat. Makanya pewaris Nabi. Nah, itu orang cinta kepada Nabi. Yang terakhir, tanda orang cinta kepada Nabi, ia rela berkorban harta benda dirinya sekalipun untuk dakwah Nabi, untuk agama Nabi, ya agama Islam. Rela berkorban. Orangnya pelit, kikir, pamalar, cinta dengan Nabi. Mengaku cinta dengan Nabi, tapi pelit orangnya, kikir, ora iso. Jadi orang yang cinta dengan Nabi mau berkorban demi agama untuk perjuangan agama Rasulullah SAW. Nah itulah tanda orang yang cinta dengan Nabi.